Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bersama sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, betul keras ini ternyata 17-an malah. Tidak terasa ini ternyata sudah Agustusan lagi. Jadi kita sudah peringatan kemerdekaan lagi. Insyaallah kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmatnya. Yang dengan merdeka ini kita bisa ngaji dengan merdeka, ngaji dengan aman, ngaji dengan nyaman, ini karena nih berkah kemerdekaan. Lek mboten merdeka cobi karena ngaji diawasi londo, jangan dhisik, jangan diawasi londo, ditangkep. Ini kan berat. Jadi mau ngaji berat. Maka kemerdekaan ini harus benar-benar kita syukuri dan kita maknai dengan makna yang tepat. Karena banyak makna kemerdekaan yang tidak tepat. Artinya tidak tepat itu mengacunya kita ini Muslim, kemudian mengacu konsep-konsep kemerdekaannya kepada orang-orang non-Muslim, nah, itu pasti akan rusak itu. Rusak. Nanti merdeka itu dimaknai dengan ya, merdeka sekabehane. Ayo ngaji, wong merdeka ojak ngaji. Wes jaman merdeka sing ojak ngaji. Ayo sholat, merdeka kok sholat. Merdeka yo sholatnya ya sesuai dengan kemerdekaan kita masing-masing. Ini banyak yang memaknai kemerdekaan itu dengan salah kaprah. Sebenarnya Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, Nabi kita ini Nabi yang mengajari kemerdekaan secara tepat. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya mengajarkan kepada kita itu makna kemerdekaan dengan tepat. Merdeka itu dimaknai ya sebagai hamba Allah. Karena kita ini kan wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ini kita ini merdeka itu kembalinya ke situ. Sebenarnya konsep kemerdekaan adalah Rasulullah setiap fase-fase yang kita pelajari itu sebetulnya sedang mengajarkan itu pada kita. Melalui pelajaran sirah-sirah itu, bagaimana sahabat itu betul-betul merdeka hanya untuk menjadi hamba Allah. Karena kita itu hamba Allah, ya merdeka kita ini sebatas hamba Allah. Hamba itu pripun? Ya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan tuannya. Menyenangkan tuannya. Apa yang menyenangkan tuannya? Yaitu
Ya, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu makna kemerdekaannya. Lah Rasulullah mengajarkan itu. Sehingga sahabat Bilal yang disiksa itu merdeka karena dia telah mampu membebaskan dirinya dari perbudakan manusia menuju kepada perbudakan Allah. Nah ini ya, hakikat kemerdekaan yang diajarkan Rasulullah ini. Merdeka dari perbudakan manusia, merdeka dari perbudakan hamba, merdeka dari perbudakan harta dunia, menuju perbudakan Allah. Karena kita ini semuanya adalah hamba Allah, Abdullah. Ini hakikat kemerdekaan itu ke situ lagi. Sehingga merdeka itu mestinya itu kembali ke sana. Nah, ketika kita sudah merdeka, negeri kita merdeka ini, nah kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat Allah itu mencintai kita. Nah, ini ya, semakin mencintai kita. Jadi ketika Rasulullah itu sudah mampu mendirikan negara Islam sendiri, kan merdeka ya? Merdeka. Tapi Rasulullah ternyata tidak berhenti dari mendakwahkan Islam. Rasulullah harus berdarah-darah dalam perang Badar, berdarah-darah lagi pada perang berdarah-darah pada perang Uhud ya. Rasulullah ini tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Bahkan setelah perang Khandaq yang kemarin sudah kita bahas, niku kan saja merdeka maknanya itu sekedar bebas kan Rasulullah sudah mendirikan negara sendiri, diatur sendiri, sudah merdeka banget itu Rasulullah. Sudah merdeka. Tetapi Rasulullah misinya besar, ingin memerdekakan seluruh alam raya ini dari perbudakan dunia. Itu yang ingin dilakukan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konsep ini tidak memaksa. Nah, ini konsep ini damai. Damai, tawarkan, kalau mau mari takluk kepada Islam, kalau tidak mau ya takluklah kepada hukum-hukum Islam. Tidak perlu Islam, tapi yang penting takluk dengan hukum-hukum Allah. Yang ditawarkan Rasulullah itu. Karena dengan takluk kepada hukum-hukum Allah itu sebetulnya sedang menuju kepada terciptanya rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu tercipta ketika hukum-hukum Allah itu mampu diterima oleh segenap alam raya ini. Ini segenap alam raya. Sing mboten nampi hukum ini kan kelompok manusia dan jin dan iblis serta balantaranya. Nah, kelompok-kelompok lain itu insya Allah menerima ya. Hewan, tumbuhan itu kan manut mawon. Gunung-gunung ini pancang kan ya begitu, laut itu manut dengan hukum-hukum Allah. Sing boten manut nggih khalifah niku man, khalifatullah. Khalifahnya Allah, manusia. Maka ini monggo masih suasana kemerdekaan ini betul-betul kita isi dengan seperti itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pembahasan untuk sirah Nabi. Kemarin adalah peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh sejarah setelah terjadinya perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu perang Khandaq? Perang Bani Quraidah. Perang Khandaq itu perang besar. Perang Ahzab yang melibatkan banyak pasukan. Terus kemudian setelah itu Rasulullah mulai berhitung setelah perang Khandaq selesai, siapa saja ini bangsa-bangsa, suku-suku yang terlibat dengan orang kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Dihitung oleh Rasulullah, dihitung siapa-siapa, yang dalam negeri siapa, yang di luar negeri siapa, ini dihitung oleh Rasulullah. Dan nanti Rasulullah membuat semua perhitungan itu dengan detail. Tidak ada suku yang terlibat kecuali nanti akan diberi pelajaran oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah betul-betul menghitung dengan teliti semuanya. Ini dihitung Rasulullah. Oh, Yahudi Bani Quraidah yang dalam negeri ini bereskan dulu, karena ini yang paling membahayakan negara. Jadi dia adalah musuh dalam selimut.
Dia warga negara, tetapi dia ingin menggulingkan negara. Maka kemarin Rasulullah memerangi Bani Quraidah. Sampai kemudian Rasulullah memutuskan perkara yang dahsyat. Yang memutuskan bukan Rasulullah ya. Yang memutuskan sahabat sinten? Sinten? Sahabat sinten? Sinten Bu? Saya memutuskan oleh Ibu. Asik kemutan. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Angel, jadi gapil saat, siapa tahu saat Isa sudah tiba. Ini kan gapil gitu. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Di mana sahabat Sa'ad bin Mu'ad keputusannya itu semua Bani Quraidah yang dewasa laki-lakinya dieksekusi. Itu kan kemarin. Sampai kemudian setelah hukum ini ditetapkan, kemudian sahabat Mu'ad jatuh sakit gitu. Jatuh sakit karena memang sudah terluka ketika perang Khandaq itu sudah terluka dengan panah, kemudian panahnya itu membuat luka yang mengoreng ya, mengoreng sampai membengkak, tapi kemudian dia berdoa supaya tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang belum selesai urusannya dengan Bani Quraidah. Nah, kemudian setelah memutuskan Bani Quraidah, maka ini sudah selesai. Permintaannya dipenuhi oleh Allah. Maka kemudian diwafatkan, bekas lukanya yang semula sudah sembuh dan kering tiba-tiba pecah lagi sampai kemudian darah itu keluar, sulit untuk dihentikan. Nah, kemudian itulah yang menjadi penyebab meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal setelah memutuskan perkara ini. Ini sekaligus menunjukkan bahwa setelah itu tidak mungkin Quraisy akan menyerang lagi, karena salah satu doanya sahabat Sa'ad itu begini, ya Allah, kita kalau ya, ya Allah, kalau memang masih ada urusan dengan Quraisy, jangan matikan aku, kan begitu, ini doanya. Ini berarti menunjukkan doanya saat ini makbul. Ketika sahabat Sa'ad berdoa seperti itu, kemudian diwafatkan oleh Allah, berarti ini tanda bahwa Quraisy tidak akan lagi melakukan serbuan secara besar-besaran kepada Madinah. Ini yang benar. Sahabat Mu'ad kemudian meninggal, sampai dikatakan meninggal sahabat Sa'ad itu ars Allah bergoncang. Jadi arsnya Allah itu sampai bergoncang. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampai Jibril datang kepada Rasulullah, ada apa Muhammad? Sampai ars bergoncang. Ternyata bergoncangnya ars itu karena meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu meninggalnya menyebabkan seluruh penghuni langit itu ikut berduka cita. Ars. Tapi walaupun sahabat itu meninggalnya seperti itu, Pak, diriwayatkan bahwa beliau masih dihimpit dengan himpitan kubur. Jadi sahabat yang meninggal dengan seperti itu sampai ars Allah itu bergoncang. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sahabatmu sekarang dihimpit oleh himpitan. Maksudnya dihimpit dengan himpitan kubur. Sungguh andai kata ada yang selamat dari himpitan kubur, sesungguhnya yang layak selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Jadi sahabat ini dihimpit oleh kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa himpitan kubur itu betul-betul ada dan nanti akan dirasakan oleh semuanya. Jangankan kita, sahabat Sa'ad yang meninggalnya jelas gitu, meninggalnya jelas, memutuskan perkara itu oleh Rasulullah, Allahu Akbar, wahai Sa'ad, engkau telah memutuskan perkara sesuai dengan, nah ini, sesuai dengan keputusan yang berada di atas langit ketujuh, sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat yang sekelas itu meninggalnya masih dihimpit dengan himpitan kubur. Insya Allah. Maka ini juga peringatan untuk kita. Jangan sampai kita meninggalkan doa untuk dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Himpitan kubur ini rasanya kata semua pun. Kalau dihimpit bumi, mana yang lagu ini sebenarnya idalai lagi, zaman rian tapi ini idalai lah. Dihimpit bumi terus tulangnya bergemeletuk sampai ketemu semua.
Masya Allah. Ini meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ini sahabat ini meninggal syahid meninggalnya Pak. Karena apa? Itu meninggalnya disebabkan oleh lukanya ketika perang Honda. Jadi termasuk walaupun meninggalnya itu setelah memutuskan perkara itu, beliau terhitung sebagai orang yang meninggal secara syahid. Secara syahid. Masya Allah. Ini kisah ini menggugah kita agar selalu berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kita kan apal saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini minta perlindungan kepada Allah dalam 4 hal ini. Ini kembali kepada kisahnya sahabat Sa'ad. Jadi inilah kemudian setelah diputuskan maka kemudian selesai. Yang dalam negeri beres, Rasulullah kemudian mulai membereskan siapa ini orang-orang luar negeri yang ikut bergabung dalam pasukan Ahzab. Dihitung dan kemudian oleh Rasulullah tidak dibiarkan, semua dibuat perhitungannya. Semua kalau ini sampun ya, pun perang Bani Lihyan pun kita mulai, Rasulullah mulai memerangi beberapa kaum ya, beberapa kaum. Kemudian Rasulullah SAW juga ingin membereskan tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif dalam perang Ahzab. Nah, salah satu tokoh yang disasar oleh Rasulullah adalah Abu Rafi. Jadi Abu Rafi ini seorang tokoh Yahudi yang tinggal di daerah Hijaz, Teng Khaybar. Jadi dia sebetulnya Yahudi Bani Nadir, tetapi kemudian tokoh ini karena diusir oleh Rasulullah, diusir karena pengkhianatannya kepada Rasulullah, akhirnya diusir dan mereka rata-rata lari ke Bani Khaybar, ke Khaybar. Jadi mereka berlindung di benteng-benteng Khaybar. Nah, termasuk Abu Rafi ini juga tinggal di daerah Hijaz. Nah, ini kemudian termasuk dia ini adalah tokoh kaya raya, hartawan yang ikut menggerakkan pasukan Ahzab. Tapi mboten sefrontal Huyai bin Akhtab. Ini tokoh ini juga sering memprovokasi orang-orang untuk memusuhi Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa utusan untuk menyelesaikan perkaranya Abu Rafi ini. Siapa yang bisa menyelesaikan urusan Abu Rafi ini? Niki kemudian yang maju adalah orang-orang sahabat Ansor dari Bani Khazraj. Bani Khazraj. Bani Khazraj ini mengajukan diri untuk menyelesaikan urusan Abu Rafi. Kenapa? Karena mereka iri dengan sahabat-sahabat mereka dari suku Aus. Suku Aus yang juga telah menyelesaikan salah satu tokoh Yahudi yang dulu pernah menyakiti Rasulullah dengan syair-syairnya, ya, dengan syair-syairnya. Maka kemudian orang-orang Khazraj ini kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, utus kami untuk menyelesaikan urusan Abu Rafi. Kami juga ingin berjasa sebagaimana teman-teman atau saudara-saudara kami dari Aus. Maka kemudian Rasulullah SAW memberangkatkan beberapa orang di bawah pimpinan Abdullah ibnu Atik. Jadi ini pemimpinnya Abdullah ibnu Atik. Jadi ini seorang sahabat yang menurut beberapa catatan para sejarah ini penglihatannya itu agak kabur. Jadi mungkin rabun gitu. Jadi penglihatannya itu agak rabun. Kalau dalam gelap niku kadang tidak bisa melihat dengan jelas. Ini sahabat Abdullah ibnu Atik. Jadi ini maka kemudian berangkatlah sahabat ini
berangkat menuju perkampungan Abu Rafiq ya, dengan bersama 10 orang sahabat yang lain. Nah, ini berangkat, kemudian setelah melakukan perjalanan sekitar 6 hari katanya, dalam itu sekitar 6 hari perjalanan mereka sampai di perkampungan Abu Rafiq, dan kemudian Abdullah Ibn Atik ini mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, biarkan aku masuk ya, kalian tinggal di sini menunggu di depan pintu gerbang. Jadi orang Yahudi seperti yang sudah kita ceritakan itu membuat rumahnya itu banyak pintu-pintu benteng. Jadi benteng yang benteng itu pintunya sangat kuat, terus digembok dengan gembok-gembok yang besar, ya, gembok-gembok yang besar. Lah saniki nggih niku nama tembok napa niku? Ya kan ya dibuat tembok-tembok juga orang Yahudi itu. Itu rata itu. Hampir semuanya sekarang Palestina itu dikelilingi dengan apa tembok-tembok Yahudi itu, tembok-tembok Yahudi. Ah, itu juga begitu. Jadi sahabat ini kemudian mendekati pintu gerbang, kemudian pintu gerbang itu penjaga pintu gerbangnya berseru, cepat segera masuk semua karena hari sudah menjelang sore, pintu gerbang akan kami tutup, kan begitu. Abu Rafiq ini mendekat dengan pura-pura berjongkok seperti orang yang akan buang hajat. Jadi kalau kemulan sarung, mendekat ke pintu gerbang itu sambil kemulan sarung, kemudian seolah-olah dia buang hajat. Lama di situ sampai semua orang itu masuk dan tinggal dia yang berdiri di yang ada di depan pintu gerbang itu. Kemudian penjaga pintu, ayo kamu cepat masuk. Ini akan aku tutup. Jadi ini dipikir dia juga bagian dari warga. Maka akhirnya dengan kemul sarung itu ya, ini kan berarti untuk masuk itu butuh apa nih? Ya butuh strategi nyali ini. Walaupun punya strategi nggak boleh nyali ini, wah repot ini. Wong langsung mendatangi tempat musuh itu, tempat musuh. Maka kemudian Abu Rafiq masuk. Ini yang menceritakan kisahnya Abu Rafiq sendiri, Pak. Jadi ini dikisahkan oleh Abu Rafiq. Kemudian dia masuk ke dalam benteng itu, dan ternyata benteng itu banyak pintunya. Jadi pintunya banyak, setiap pintu itu punya gemboknya masing-masing. Maka karena dia terakhir masuk ya, sehingga dia itu tahu bagaimana proses kuncinya penjaga itu. Dan dia sudah mengetahui bahwa Abu Rafiq itu tempatnya di sana. Ternyata Abu Rafiq itu tempatnya, karena dia tokoh, itu tempatnya di tingkat yang paling tinggi. Jadi tempatnya di tingkat yang paling tinggi dan paling aman menurut kata aman betul gitu ya. Aman secara sistem keamanan aman. Ini lah buatan wonten penyelundup yang cerdik nggak bisa. Nah, Abu Rafiq terus mengikuti sampai kemudian ketika pada sudah sampai pintu terakhir, kemudian dia berkeliling di situ menunggu sampai semua sepi, sampai penjaga yang membawa kunci itu juga tertidur. Jadi ini menunggu sampai penjaga yang membawa kunci itu tertidur dan dia mengetahui di mana letak kuncinya. Nah, ini kehebatan Abu Rafiq. Dia mengerti di mana letak kuncinya. Karena nanti setelah membunuh dia punya rencana, nanti akan cepat melarikan diri dengan cara membuka pintu gerbang satu persatu. Itu bisa kita bayangkan ya, bagaimana dia mampu menembus sekian banyak pintu dan selamat itu nanti. Selamat. Maka kemudian setelah betul-betul malam sepi, dia masuk ke tempat tinggalnya Abu Rafiq. Nah, ini ternyata ketika dia masuk itu tempatnya gelap, Pak. Tadi dikatakan sahabat ini matanya agak susah melihat, apalagi dalam gelap. Jadi nggak tahu ini membedakan mana Abu Rafiq, mana istrinya, mana anaknya. Karena dipesani oleh Rasulullah sebelum berangkat itu, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita. Pesannya Rasulullah begitu. Pokoknya yang kamu bunuh hanya Abu Rafiq.
nggak boleh yang lain. Angel mana? Nah ini akhirnya Abdullah ibn Atik itu memikirkan strateginya bagaimana caranya supaya saya bisa menebas Abu Rafiq. Tidak salah, ini gelap soalnya itu. Maka kemudian dia mengeluarkan suara, wahai Abu Rafiq. Ini kalimat apa nih? Ucapannya itu dibuat gimana gitu ya? Wahai Abu Rafiq, di mana engkau? Kemudian setelah Abu Rafiq dipanggil itu, dia menjawab, siapa itu? Begitu mendengar kata suara itu, siapa itu? Oh, ternyata di sini. Parah nih Pak. Sabet dengan pedang, jebret. Ternyata bleset Pak. Blesetnya itu ada yang mengatakan ini memang bleset, ada yang mengatakan Abu Rafiq ini orangnya kebal. Jadi dia tidak mempan dengan bacokan gitu ya. Ada yang mengatakan begitu, wallahu alam. Tapi ditebas dengan tebasan pertama itu Abu Rafiq hanya berteriak, celaka, ada orang yang mau membunuhku, kan gitu ya. Ada orang yang mau membunuhku. Nah terus begitu mendengar suaranya Abu Rafiq selamat, niki si sahabat ini kemudian nggak kenal berarti kan, nggak kenal. Maka dia lari Pak, lari menjauh. Kemudian dia datang lagi dari jauh dan bersuara dengan suara yang dibuat berbeda. Jadi ini dia bersuara lagi, tapi suaranya dibuat berbeda. Kalau tadi mungkin, oh ya Abu Rafiq, di mana engkau? Mungkin begitu. Terus sekarang Abu Rafiq, kenapa? Mungkin begitu ya. Pokoknya ini intinya suaranya itu dibuat berbeda, Lek Padang pinter nih maksudnya. Jadi mungkin Abu Rafiq ini sekelas dalang gitu. Jadi bisa apa ya itu? Berimprovisasi Pak, dalam waktu cepat berimprovisasi, membuat suaranya itu berbeda. Membuat suaranya berbeda. Wahai Abu Rafiq, ada apa? Ada apa? Ada orang yang mau membunuhku, tolong. Suaranya di sini. Anteng jebret. Tetap tidak kenal. Abu Rafiq masih berteriak. Aduh gitu. Maka begitu mudah, aduh, saya cedak ini, langsung ditancapkan lagi pedangnya. Terus sampai terdengar gemertak tulangnya Abu Rafiq patah. Jadi sampai kerep gitu Pak. Kerep, kemudian Abu Rafiq berteriak, aduh, mati Pak. Tapi sahabat Abdullah ibn Atik itu nggak yakin bahwa Abu Rafiq mati. Maka kemudian setelah dipastikan ini sampai tulang belulangnya bergemertak, kemudian sahabat ini lari dan kemudian mengambil kunci, membuka setiap pintu, dan dia tidak keluar dari pintu terakhir. Nah, ini Pak. Jadi di pintu terakhir itu dia bersembunyi, tidak akan keluar. Tidak keluar. Saya tidak akan keluar dari benteng ini sampai besok pagi, sampai saya bisa memastikan bahwa Abu Rafiq betul-betul telah tewas. Ini Pak. Nah ini ketika ditikam itu keluarganya berteriak semua itu. Beger. Hebatnya sahabat ini menunggu sampai pagi. Kemudian setelah pagi dari loteng bagian atas itu terdengar pengumuman pagi-pagi itu Abu Rafiq telah meninggal, Abu Rafiq telah meninggal. Gitu. Jadi Abu Rafiq telah meninggal. Begitu Abu Rafiq telah meninggal, ada kabar itu, maka sahabat ini kemudian pulang menemui teman-temannya yang tadi menunggu. Gimana? Beres. Abu Rafiq sudah tewas. Tetapi ada satu kejadian ketika dia keluar itu ya, karena gelap, pada tangga yang terakhir itu dia mengira itu sudah tidak ada tangga lagi. Nah, dia mungkin mengira tangganya itu sudah habis. Ternyata itu masih ada satu tangga lagi, sehingga sahabat ini terjatuh. Jadi sahabat Abdullah bin Atik terjatuh dan kakinya tergilir sampai susah untuk dibuat jalan itu susah. Meleto, kayak bahasa Jawa namanya bengkong lah, tergilir sampai bengkong.
sehingga mengalami kesulitan jalan. Nah, ketika sudah pasti Abu Rafi ini meninggal, maka kemudian sahabat ini semuanya kembali ke Madinah dan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sukses Abu Rafi, tokoh yang terlibat langsung di di perang Ahzab ini sudah dieksekusi langsung oleh sahabatnya. Maka kemudian ketika itu Rasulullah kemudian menanyakan kondisi sahabatnya itu, kemudian diceritakan bahwa ketika dia tergesa-gesa keluar, kakinya terkilir dan diperlihatkan kakinya yang bengkong itu karena terkilir itu. Maka kemudian Rasulullah diminta untuk menjulurkan kakinya sahabatnya, julurkan kakimu. Ini kok dijulurkan kakinya, terus kemudian oleh Rasulullah dipegang kakinya itu, kemudian diurut oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh. Jadi ini tangannya Rasulullah, sembuh. Jadi lek wonten tiang pinter sing ngoten niku berarti nggih entuk ilmune Rasulullah, nggih ta? Wonten ta nggih? Sakniki napa istilahne niku? Sangkal putung. Sangkal putung ini bismillahirrahmanirrahim. Bengok-bengok tapi niku, loro-loro. Niki sahabatnya tidak berteriak. Begitu dipegang kakinya Rasulullah, diginikan langsung sembuh. Dan setelah sembuh dikatakan oleh Abdullah bin Atik bahwa kakinya ini lebih kuat, kakinya ini lebih, wah ini kena berkah Rasulullah. Pokoknya kakinya lebih hebat, lebih kuat dibandingkan kaki sebelum kejadian itu. Nah inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi perkara-perkara yang di dalam negeri diberesi. Toko-toko yang bisa diberesi dulu. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan pencegatan terhadap kafilah-kafilah dagang. Nah, termasuk nanti Rasulullah mengutus sahabat Zaid ibnu Harisah untuk memimpin rombongan menyegat kafilah dagang orang Quraisy yang dipimpin oleh Abul As. Tasik kemutan Abul As apa? Abul As. Tasik kemutan. Unsupe. Abul As niku garwanipun Zainab binti Rasulullah. Gitu? Abul As. Nah, Abul As itu masih kafir Pak ini. Masya Allah. Abul As niki mantunipun Rasulullah sing paling mokong asline. Mokong ya. Mantune Rasulullah. Pun jenengan lek kagungan mantu kaya ngene pripun Pak? Kagungan mantu kata Abul As nih. Bayangin, mantu merangi mertua yang Abul As nih. Gitu? Diajak Islam tidak mau Islam, tapi Abul As sangat cinta kepada Zainab. Zainab juga sangat cinta kepada Abul As. Jadi cinta sejati. Nanti jenengan mencari di internet kisah-kisah cinta sejati, nanti kan salah satunya muncul kisah cintanya Abul As dan Zainab. Itu nanti pasti muncul itu. Karena memang cinta sejati betul Pak. Walaupun Abul As ini kafir, Zainab itu masih sangat cinta. Nah, termasuk ketika ditawan oleh pasukannya Zaid ini ya, ketika dirampok, diadang, kafilah dagangnya diadang, kemudian semua barang dagangannya itu diambil. Nah, Abul As ini kebetulan selamat Pak. Jadi tidak mboten ketangkep Pak. Barang dagangannya berhasil dirampas oleh pasukan Islam, tetapi Abul Asnya itu selamat. Abul As selamat. Ada yang mengatakan Abul As itu selamat, ada yang mengatakan Abul As tertangkap. Wallahu a'lam. Tapi saya mengikuti Ibnu Hisam. Ibnu Hisam itu mengatakan bahwa Abul As ini selamat dan dia sembunyi. Jadi sembunyinya di rumahnya Zainab. Jadi yang ale
ngumpet ning teng daleme Zainab binti Rasulullah, istrinya Pak. Ini masa idahnya belum habis Pak. Karena kemarin kan dikembalikan oleh dia ketika apa? Dia menjadi tawanan. Dan ini peperangannya belum lama ini. Sehingga ini oleh Zainab kemudian dikatakan oleh siapa sahabat ini, kemudian Abul As mengatakan begini, tolong aku dilindungi. Jadi minta kepada Zainab agar Abul As dilindungi. Nah ini Zainab nggih mboten tega. Cinta ini ngoten niku. Cinta itu seperti itu. Nanti saya lindungi. Tapi Zainab berstrategi, kapan penake leh umumne lek aku napa niku melindungi Abul As supaya tidak ditangkap. Supaya tidak dibunuh oleh pasukan Islam. Karena memang dia sedang membawa barang dagangan dan kadang-kadang memang itu ketika terjadi bentrok nanti sampai terbunuh. Nah ini kisahnya Bu As. Wah, kelas nih. Nah, terus kemudian ketika itu Pak ya, ketika Abdullah sudah mengatakan seperti itu, maka kemudian besok pagi-pagi sekali Rasulullah SAW dan para sahabat itu sedang sholat subuh, Pak, melaksanakan sholat subuh. Ketika Rasulullah SAW sedang bertakbir, Allahu Akbar, tiba-tiba Zainab itu berteriak dengan teriakan yang keras. Sesungguhnya Abul As dalam jaminanku, tolong dilindungi. Ini aku pas tengah sholat Rasulullah mireng, sahabat ya mireng. Lah sholat kan sepi itu, Allah Akbar kan bar kan napa bacaan apa niku iftitah kan sepi, tidak ada suara. Itu Zainab kemudian mengeluarkan kalimat itu, Abul As berada dalam jaminanku, tolong ini dilindungi. Maka Rasulullah kemudian mendengar ini dalam sholatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam sholat khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Rasulullah itu mireng, Pak. Rasulullah mireng, sahabat mireng. Maka kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW, kamu tadi dengar gak itu? Ada yang berteriak itu? Iya. Berarti yang dilindungi oleh Zainab, Rasulullah paham ini suara Zainab, itu harus kita lindungi. Cocok orang? Iya Rasulullah, tabi. Maka kemudian aman. Ini pinter nih Zainab ini. Maka kemudian setelah itu Zainab tetap ditahan, Abu As tetap ditahan, tetapi dia dalam perlindungan yang aman. Tetap dalam perlindungan yang aman, tidak disiksa, tidak diperlakukan dengan buruk, sehingga hal ini kemudian membekas kepada Abu As. Jadi mantu yang semula memerangi Rasulullah. Ini kan memerangi Rasulullah, Pak. Di perang Badar memerangi Rasulullah. Di perang Uhud ini loh memerangi Rasulullah. Di perang Khandaq dia juga berangkat masih memerangi Rasulullah. Terus ini membawa barang dagangan orang kafir Mekah, kemudian ditangkap lagi. Setelah itu kemudian oleh Rasulullah masih diberi jaminan, Masya Allah. Karena putrinya yang minta jaminan. Nah, ini akhirnya nanti setelah ini Abul As nanti terbuka hatinya, dan kemudian setelah itu nanti semua barang dagang dikembalikan kepada Abul As. Jadi yang semua sudah jarah oleh kaum muslimin itu dikembalikan semua, wis abal kabeh. Maka kemudian nanti Abul As ini balik lagi ke Mekah, membawa barang dagangannya semua ini dan dikembalikan semua barangnya ini kepada orang-orang kafir Mekah. Tapi dia belum masuk Islam ini, Pak. Belum menyatakan Islam ini. Tapi dia sudah mulai terbuka. Nah nanti setelah dia masuk ke Mekah, dia kembalikan semua barang-barang dagangannya itu, dan kemudian setelah selesai, sudah saya kembalikan semua barang dagangan, sudah dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abul As mengatakan syahadat, sesungguhnya aku tidak mau mengucapkan ini di sana karena aku khawatir, ketika aku ucapkan di Madinah karena aku takut.
aku ucapkan di sini karena benar-benar ini keluar dari hatiku yang paling dalam. Maka kemudian setelah itu dia minta izin kepada orang kafir Quraisy untuk pergi ke Madinah dan diizinkan. Demikian, ini kisah yang terjadi di antara setelah perang Khandaq, setelah perang Khandaq sampai nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah masih banyak kisah-kisah yang lain nanti yang akan kita kaji. Ini dua kisah ada pertemuan hari ini, mudah-mudahan dua kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah saja yang Rasul itu diuji dengan menantunya yang kafir. Buat namun kafir Pak, merangi Rasulullah. Jadi jangan mungkin kagungan mantu, terus mantu untuk mencicil, orang usah sambar. Mantunya apa tuh? Angel di konsulat Rasulullah itu, mantunya merangi Rasulullah. Oh lagi ngono orang usah sambar. Ya, mantan itu. Ya mungkin ini pelajarannya ya, pelajarannya ya. Nah, nanti monggo nanti di analisa, insya Allah nanti banyaklah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai peristiwa ini. Maka kan Bapak Ibu yang sakit kita kaji, keranten warga sampai nisa, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan pengucapan kata atau penyebutan nama yang salah, mudah-mudahan nanti ada yang meluruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.